Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana kota Changlan telah digemparkan oleh seorang pria bertanduk. Kekuatannya di luar pemahaman orang-orang. Tidak satupun dari ahli yang ada di sana bisa melawan. Bahkan, Beastmaster dan Dao Gui tidak bisa bertahan setelah 2 putaran. Saat ini, Xiao Chen sudah keluar dari pengasingan. Dia akan melawan pria bertanduk. Begitu Xiao Chen muncul, pria bertanduk sangat senang. Akhirnya, dia menemukan seseorang yang kuat yang bisa menjadi lawan tandingnya. Xiao Chen dan pria bertanduk mulai bertarung. Xiao Chen sangat terkejut. Tidak menduga kekuatan fisik lawannya sangat kuat di luar dugaannya. Sebuah karakter surga dilepaskan oleh Xiao Chen menekan pria bertanduk. Karakter surga menabrak tubuhnya, membuat ledakan yang besar. Sebelum ledakan terjadi, pria bertanduk malah senang mendapatkan lawan yang kuat. Sebuah pukulan diarahkan ke Xiao Chen. Tindakan tersebut membuat Xiao Chen merasakan sesuatu. Sesuatu muncul di atas segel surgawi yang dilepaskan oleh Xiao Chen. Terdapat kobaran api yang menghancurkan segel. Tidak berhenti di sana, hal itu juga menyerang ke arah Xiao Chen. Xiao Chen segera menghindar, ledakan pun terjadi. Xiao Chen berhasil keluar. Dia bertanya, bagaimana pria bertanduk bisa mempelajari teknik Tian Huang milik Xiao Chen. Pria bertanduk mengatakan, dia bisa mempelajari teknik apapun hanya dalam sekali lihat. Xiao Chen melirik si hitam, dia merasa lawannya benar-benar mengerikan. Dan bertanya, apakah si hitam bisa mengalahkannya? Namun si hitam memotong perkataan Xiao Chen. Langsung mengatakan tidak bisa mengalahkan pria bertanduk. Xiao Chen hanya bisa bergantung dengan kemampuannya sendiri. Xiao Chen tersenyum. Dia merasa makhluk dari luar 9 domain memang mengerikan. Pria bertanduk ingin tahu apakah Xiao Chen masih memiliki teknik lain. Dengan tegas Xiao Chen mengatakan tentu saja dia memilikinya. Di langit terlihat perubahan awan. Awan mengepul dan kilatan petir keluar. Guntur menyambar. Pria bertanduk terkejut dengan teknik Xiao Chen. Telapak tangan raksasa keluar, hendak mengencet tubuh pria bertanduk. Tangan tersebut dikendalikan oleh Xiao Chen. Itu adalah teknik Tian Huang bentuk keempat. Telapak tangan terus menekan, dan akhirnya berhasil mengencet pria bertanduk. Dari serangan tersebut, tekanan yang kuat terjadi. Beastmaster, Dao Gui, dan si hitam berlari menjauh, tidak ingin terkena dampak. Ketika serangan berakhir, terlihat pria bertanduk tidak mengalami luka. Dia terlihat baik-baik saja. Seketika Xiao Chen terkejut, tidak percaya lawannya masih belum mati. Dia cukup tangguh. Pria bertanduk menatap Xiao Chen, memberikan pujian untuk tekniknya. Dia sangat bersemangat dan ingin mencoba teknik tersebut. Xiao Chen ingin melihat apakah benar lawannya bisa menggunakan tekniknya. Pria bertanduk merentangkan tangan, aura berwarna biru keluar dari tubuhnya. Tangan raksasa muncul menekan ke arah Xiao Chen. Teknik Xiao Chen benar-benar bisa digunakan oleh pria bertanduk. Pada akhirnya, Xiao Chen tergencet oleh tekniknya sendiri. Ledakan yang dahsyat terjadi. Di tempat ledakan, terlihat Xiao Chen terjatuh, tengkurap di tanah. Di sekelilingnya, bebatuan masih terus terjatuh akibat ledakan. Xiao Chen berusaha berdiri. Dia membersihkan bekas debu yang menempel di armor, sambil tidak percaya. Orang yang dilawan benar-benar di luar nalar. Pria bertanduk terlihat sangat senang. Dia benar-benar puas dengan teknik yang baru saja dia gunakan. Itu adalah teknik yang benar-benar kuat. Dia kembali bertanya, apakah Xiao Chen masih memiliki teknik lain? Xiao Chen meregangkan tubuh. Dia merasa, jika semua tekniknya ditiru, itu akan membuatnya repot. Dia melompat, melesat ke arah pria bertanduk. Kedua tangan pria bertanduk dipegang. Mereka berdua sangat dekat. Pria bertanduk tidak melawan. Dia terlihat bingung dengan apa yang dilakukan Xiao Chen. Xiao Chen memutar pergelangan tangan pria bertanduk sambil memberi serangan petir. Kakinya dihayunkan hendak membentur selangkangan, tapi berhasil ditepis. Tidak berakhir di sana. Tangan Xiao Chen mendarat di wajah pria bertanduk. Kemudian Xiao Chen membantingnya ke tanah. Sebuah formasi muncul di sekeliling pria bertanduk. Xiao Chen berkata, Segel Dewa, Heavenly Order tingkat 9. Segel formasi mulai terbentuk, bersinar di sekeliling mereka. Pusat segel ada pria bertanduk. Sebuah ingatan muncul di benak Xiao Chen. Kedua tangan Xiao Chen terikat dan seorang wanita menatapnya. Wanita tersebut terlihat cantik dan anggun. Dia dibalut dengan gaun putih yang suci. Xiao Chen memejamkan mata. Di kehidupan sebelumnya, dia kesulitan melawan wanita tersebut. Kemudian Xiao Chen bertanya, apakah pria bertanduk masih bisa meniru serangannya? Pria bertanduk hendak menjawab, tapi Xiao Chen telah melepaskan pukulan membabi buta ke arahnya. Tubuh pria bertanduk babak belur dan matanya memutih. Kelihatannya dia telah mati. Tiba-tiba,
Tubuhnya pulih dan dia hidup kembali. Luka dan darah menghilang. Xiao Chen merenung dan menyimpulkan, lawannya memiliki tubuh abadi. Si Tam tiba-tiba muncul. Dia mengajukan diri untuk membereskan orang tersebut. Xiao Chen menyindir si Tam. Kenapa sebelumnya dia malah melarikan diri? Si Tam meraung dan menggigit leher pria bertanduk. Gigi menancap di lehernya. Tapi ada sebuah perubahan yang membuat si Tam terkejut. Sisik berwarna hijau muncul, menyelimuti leher pria bertanduk. Si Tam berpikir, apakah orang ini mengalami mutasi? Xiao Chen merasa lawannya bukanlah monster, tapi seorang iblis. Dia kembali merenung dan berpikir, jika tidak bisa menghancurkan tubuh fisik, dia cuma bisa menghancurkan jiwa. Bentuk kelima dari teknik pukulan Tian Huang memiliki kekuatan untuk menghancurkan jiwa. Tapi dengan kultivasinya saat ini, belum memungkinkan Xiao Chen menggunakan teknik tersebut. Xiao Chen menyuruh si Tam meminjamkan kekuatan. Si Tam meraung, aura berwarna merah keluar, mengarah ke Xiao Chen. Itu adalah kekuatannya yang ditransfer ke tubuh Xiao Chen. Kekuatan si Tam menyelimuti tubuh Xiao Chen yang membuatnya berteriak dengan sangat keras. Teknik mulai dipersiapkan. Tangan diarahkan ke depan. Kemudian Xiao Chen berteriak, pukulan Tian Huang bentuk kelima. Tiba-tiba, langit menjadi gelap, sedikit ada warna merah darah. Banyak kekuatan melesat ke arah Xiao Chen. Di lain sisi, jiwa pria bertanduk keluar dari tubuhnya. Dia terkejut melihat teknik Xiao Chen. Serangan dilepaskan oleh Xiao Chen mengarah ke pria bertanduk. Pria bertanduk hanya bisa terkejut dan terkena serangan tersebut. Setelah melepaskan bentuk kelima, tubuh Xiao Chen mulai bergetar. Seteguk darah dimuntahkan. Di lain sisi, tubuh pria bertanduk tidak bergerak. Ada kemungkinan dia telah terbunuh. Si Tam menatap Xiao Chen yang terluka. Dia segera menanyakan bagaimana keadaan Xiao Chen. Di lain sisi, Xiao Chen masih terdiam. Dia tidak menyangka. Bahkan dengan bantuan kekuatan si Tam, bentuk kelima masih memberinya efek samping terhadap tubuhnya. Xiao Chen langsung duduk bersila, menstabilkan dan menyembuhkan diri. Sesuatu yang mengejutkan muncul. Hal itu membuat Xiao Chen tersentak. Dia menatap ke arah tubuh pria bertanduk. Pria bertanduk masih hidup. Dia terbangun. Xiao Chen sangat terkejut. Bagaimana bisa orang yang sudah mati hidup kembali? Pria bertanduk juga terkejut. Bagaimana bisa dia hidup tanpa memiliki jiwa? Dia berdiri, pergi menjauh sambil berkata, bagaimana bisa aku hidup tanpa jiwa? Xiao Chen hanya bisa menatap kepergiannya. Si Tam mengatakan, sepertinya orang itu benar-benar tidak terkalahkan. Xiao Chen juga sependapat. Berpindah ke alam yang lebih tinggi, kediaman Liu Pei. Saat ini, dia sedang menatap sesuatu yang ada di depannya. Itu adalah sebuah bola yang memperlihatkan pria bertanduk. Sepertinya, apa yang dilakukan Xiao Chen sudah dilihat olehnya. Dia berpikir, monster macam apa yang telah dia lepaskan. Hal itu membuatnya cemas. Kemungkinan, pria bertanduk ini dibawa oleh Liu Pei ketika dia pergi keluar 9 domain. Monster ini harus dibunuh. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu kamar Liu Pei. Itu adalah seorang wanita berpakaian putih. Wanita ini sama seperti wanita yang ada di dalam benak Xiao Chen sebelumnya. Dia berkata ke Lin Yunpei, Li Yunpei, kau membunuh Xiao Chen dan kau belum memberikan penjelasan kepadaku. Apakah sekarang kau berniat memanggilku untuk mengakui kesalahan? Li Yunpei memanggil wanita ini sebagai wanita salju. Dia akan memberitahu kebenaran. Sebuah portal dikeluarkan. Kemudian Li Yunpei mengatakan, jika wanita salju ingin mengetahui kebenaran, dia bisa melihatnya langsung. Mereka berdua memasuki portal. Di tempat lain, pria bertanduk berada di sebuah tempat, seperti sebuah gua. Dia duduk, masih belum mengerti kenapa dia masih hidup, padahal dia tidak memiliki jiwa. Terdengar suara yang mengatakan, jangan khawatir, kau akan mati sekarang. Sebuah serangan melesat, menyerang pria bertanduk. Kepalanya terputus, tubuhnya mulai menghilang, lenyap menguap ke langit. Itu adalah serangan yang dikeluarkan oleh Dao Gui. Setelah membunuhnya, Dao Gui pergi meninggalkan tempat tersebut. Kembali ke rumah Xiao Chen. Dia sedang berkumpul dengan kelompoknya. Setua tidak pernah berpikir ada seseorang yang telah kehilangan jiwa tapi masih bisa hidup. Xiao Chen tidak bisa memberikan penjelasan, tapi dia mengatakan, di alam semesta ada banyak makhluk di luar akal sehat mereka. Setua bertanya, apa yang akan mereka lakukan sekarang? Xiao Chen berniat meninggalkan kota secepat mungkin. Itu adalah prioritasnya. Setelah itu, mereka akan pergi ke suatu tempat. Tempat tersebut berada di atas gunung. Berpindah ke kawasan pegunungan. Kelompok Xiao Chen sudah berada di sana. Tiba-tiba, si Tam sangat bersemangat.
Dia bertelepati. Apa yang mereka cari sudah ditemukan. Dia merasakan fluktuasi energi yang sedikit lemah. Jaraknya lebih dari 300 mil ke utara. Jika si hitam tidak salah menebak, itu adalah tempat yang mereka cari. Xiao Chen bergegas sesuai petunjuk si hitam. Dia berjalan diikuti oleh kelompoknya. Kecepatan mereka semakin bertambah. Dalam perjalanan, Xiao Chen sangat yakin istana itu pasti ada di sana. Mereka berhenti di sebuah tempat. Cahaya muncul di depan Xiao Chen. Bongkahan batu terbang ke segala arah, memperlihatkan sebuah benda. Orang-orang masih belum mengerti apa yang terjadi. Xiao Chen mengajak mereka maju ke arah benda tersebut. Kemudian Xiao Chen menghancurkannya. Di bawahnya ada sebuah pintu dengan rantai di atasnya. Dao Gui menawarkan diri untuk membuka pintu. Dia menarik rantai agar pintu terbuka. Hal sederhana yang mereka perkirakan tidak sesederhana itu. Dao Gui bersusah payah membuka, namun dia masih belum berhasil. Kejadian tersebut membuat Dao Gui sedikit malu. Kemudian, Huiji dengan tubuh besarnya berniat membuka pintu. Dengan satu hayunan, pintu berhasil diterbangkan. Kekuatan tersebut sangat kuat. Dao Gui langsung berkeringat melihat kekuatan gadis Huiji. Mereka masuk ke dalam pintu dan berjalan menuruni tangga. Di dalam terdapat sebuah menara emas dan bersinar. Sang tua berpikir, apakah itu adalah artefak spesial? Xiao Chen membenarkan. Itu adalah senjata sihir tingkat surgawi. Ukuran menara emas sebahu Xiao Chen. Xiao Chen berjalan mendekat, mengulurkan tangan ke menara. Menara bergetar, ukurannya menyusut menjadi kecil. Sekarang ukuran menara hanya setelapak tangan Xiao Chen. Xiao Chen menyentuh ujung menara. Aura emas terus mengitari menara. Dia menjelaskan, itu adalah menara Tiankun, memiliki 7 lantai. Lantai pertama memiliki efek waktu 2 kali lipat lebih cepat dari waktu sebenarnya. Xiao Chen menjentikan jari. Sebuah cahaya menyelimuti kelompok Xiao Chen. Angin yang kuat menyedot tubuh mereka. Mereka masuk ke dalam menara. Huiji terkesan mengetahui dia bisa masuk ke dalam menara. Xiao Chen juga masuk. Dalam beberapa waktu ke depan, mereka semua akan fokus berkultivasi di sini. Di setiap lantai menara memiliki perbedaan waktu dan persyaratan tubuh fisik juga berbeda-beda. Xiao Chen menyuruh semua orang tidak memaksakan diri menaiki lantai menara. Mereka semua bersemangat. Xiao Chen kembali mengatakan, ketika mereka semua berhasil menerobos, itu adalah saatnya mereka pergi ke alam yang lebih tinggi. Mereka semua mulai duduk dan berkultivasi. Aura merah seperti api mengelilingi tubuh mereka. Melihat kelompoknya berlatih, Xiao Chen berniat berjalan-jalan dalam menara bersama si hitam. Dia ingin mengetahui apakah mereka bisa menemukan sesuatu yang berharga. Xiao Chen terus berjalan dan menemukan sesuatu. Banyak kerangkeng berisikan monster. Xiao Chen berjalan mendekat melihat monster-monster. Begitu Xiao Chen lewat, para monster meraung hendak menyerangnya. Xiao Chen terus berjalan dan menemukan monster serigala bermata 3. Dia menunjuk mengatakan si hitam mirip dengannya. Si hitam juga menggeram. Ada sebuah hubungan yang terjadi di antara mereka berdua. Mereka berdua saling memancarkan gelombang suara. Gelombang yang dikeluarkan oleh si hitam jauh lebih kuat, hingga membuat serigala bermata 3 yang ada di dalam kerangkeng pusing, kemudian jatuh pingsan. Xiao Chen merasa binatang yang ada di sini hampir 7 kali lipat lebih kuat dibandingkan di dunia luar. Semua monster dikeluarkan oleh Xiao Chen. Monster-monster itu pun mendekat. Xiao Chen menyuruh si hitam minggir. Dia berniat bermain-main dengan monster ini. Para monster sudah tidak bisa menahan. Mereka menyerang ke arah Xiao Chen. Xiao Chen juga sudah siap. Dia akan mengeluarkan tinjunya. Menara bergetar dan ada keributan. Sesaat kemudian, Xiao Chen telah membantai semua monster. Dia merasa mereka semua terlalu lemah. Terlihat semua monster telah dilukai oleh Xiao Chen. Mereka semua berbaring di lantai. Xiao Chen merasa aliran waktu di sini 700 kali lipat dibandingkan dunia luar. Itu adalah waktu yang tepat untuk berlatih. Xiao Chen mulai duduk. Aliran kekuatan yang ada di sekelilingnya mulai masuk ke dalam tubuh Xiao Chen. Di samping, para monster tidak berani menyerang. Mereka semua hanya menatap Xiao Chen dan memutuskan untuk beristirahat, memulihkan diri. Waktu terus berjalan. Tidak terasa 3 bulan sudah terlewatkan. Mata Xiao Chen bersinar. Dia berhasil menerobos ranah. Kekuatan yang kuat meluap-luap di sekeliling tubuhnya. Tekanan kekuatan ini membuat para monster terkejut. Mereka merasakan intimidasi dengan kekuatan baru Xiao Chen. Si hitam langsung mengaktifkan pertahanan agar dia tidak terkena dampak dari kekuatan Xiao Chen. Xiao Chen merasa teknik body tempering cooling taiko berhasil naik ke level 5.
Itu adalah peningkatan yang signifikan. Di dalam ruang spiritual, terjadi perubahan pada inti sihir Xiao Chen. Muncul gurasan di sekitar tubuhnya. Teknik body tempering cooling Taiko tingkat 5 setara dengan ranah kaisar tingkat 9. Dengan kekuatan tersebut, meski Xiao Chen harus melawan orang dengan basis kultivasi yang lebih tinggi, itu bukanlah masalah. Xiao Chen menoleh ke samping. Di sana ada monster yang sebelumnya dihajar oleh Xiao Chen. Terlihat, monster tersebut bahkan mengalami evolusi menjadi humanoid godling level 9. Xiao Chen bertanya, seberapa jauh peningkatan kultivasi si hitam? Si hitam tidak mau menjawab. Dia malah menantang Xiao Chen untuk menguji kekuatan. Xiao Chen juga bersemangat. Mereka berdua saling bersiap melakukan sparring. Kedua orang ini saling menyerang, memunculkan ledakan dan benturan. Di lantai 6, ada Dao Gui. Dia masih berlatih. Sesaat kemudian dia membuka mata dan menghela napas. Akhirnya dia berhasil menembus ranah. Dia menatap ke samping, mempertanyakan apakah teman-temannya masih terus berkultivasi. Dao Gui kembali berlatih, tidak mau ketinggalan dengan yang lainnya. Beberapa saat, Tianlai membuka mata dan berhasil menerobos. Begitu juga dengan yang lainnya. Mereka semua sangat senang. Peningkatan kekuatan ini membuat mereka merasa puas. Ketika mereka saling mengobrol dan tertawa senang, Xiao Chen muncul. Di atas kepalanya juga ada si hitam. Tubuh mereka berdua dipenuhi dengan luka. Kelompok Xiao Chen terkejut, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Xiao Chen melambaikan tangan, mengatakan hanya melakukan pelatihan kecil, kemudian menatap semua orang. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen memerintahkan semua orang pergi ke lantai 7 untuk berlatih. Dia juga menyuruh mereka lebih fokus untuk berlatih. Setelah mereka menerobos ke ranah immortal level 9, mereka akan segera pergi ke alam yang lebih tinggi. Sementara mereka berlatih, Xiao Chen akan berjalan-jalan dengan si hitam. Dia keluar dari menara. Masih di sekitar gunung tanpa nama, Xiao Chen berjalan tanpa arah, yang membuat si hitam bertanya, kemana sebenarnya mereka akan pergi? Xiao Chen mengatakan, sebelum pergi ke alam yang lebih tinggi, masih ada tempat yang bagus yang ingin dikunjungi oleh Xiao Chen. Itu adalah tempat Kaisar Changlan. Xiao Chen harus ke sana. Tanpa dia, Xiao Chen akan terkena masalah ketika pergi ke alam yang lebih tinggi. Si hitam bertanya, untuk apa Xiao Chen menemuinya? Apakah untuk bertarung atau menjarah? Xiao Chen tidak berani memastikan apakah mereka akan mendapatkan untung atau mendapatkan bahaya. Xiao Chen hanya berharap orang ini sudah lupa dengan janji masa lalu Xiao Chen. Berpindah ke Gunung Changlan. Gunung tersebut masih aktif, lahar masih menyala. Saat ini, Xiao Chen sudah berada di tempat tersebut. Dia memandang ke air terjun yang berada di antara kobaran lahar. Xiao Chen melompat ke air terjun. Itu adalah pintu masuk. Begitu Xiao Chen melewati air terjun, terdapat tempat yang indah. Ada sebuah bangunan yang megah. Tiba-tiba terdengar teriakan. Siapa yang berani masuk, menerobos kediaman kaisarku? Pusaran api dan udara muncul di depan Xiao Chen. Dari pusaran, muncul seorang wanita dengan gaun berwarna merah. Itu adalah Kaisar Rose. Dia menatap Xiao Chen yang berani menerobos kediamannya. Namun Xiao Chen hanya tersenyum. Dia mengangkat kepalan tangan, sebuah teknik dilepaskan. Itu adalah tinju Tian Huang. Terjadi perubahan di langit. Kaisar Rose terkejut melihat teknik tersebut. Dia mengibaskan tangan, menyerang teknik Xiao Chen. Dalam beberapa gerakan, teknik Xiao Chen berhasil dihancurkan. Raut wajah Kaisar Rose berubah. Dia ingin tahu siapa sebenarnya orang di depannya. Xiao Chen tidak menjawab. Dia kembali menyerang ke arah Kaisar Rose. Dan Kaisar Rose kembali melawan teknik Xiao Chen. Begitu melihat simbol surga yang keluar dari langit, Kaisar Rose kembali terkejut. Sepertinya dia sangat mengenal teknik tersebut. Dia marah dan bertanya, bagaimana bisa orang di depannya menguasai teknik tinju Tian Huang? Xiao Chen menyuruh mengingat sebelum dia marah-marah. Kaisar Rose menatap Xiao Chen, berusaha mengingat siapa sebenarnya dia. Xiao Chen melihat ekspresi Kaisar Rose dan berkata, apa mungkin aku harus menampar bokongmu, baru kau bisa ingat? Akhirnya, Kaisar Rose menyadari orang di depannya adalah Xiao Chen. Wajahnya langsung berseri-seri, dia mendekat dan memeluk Xiao Chen. Kaisar Rose mengetahui kalau Xiao Chen telah mati. Dia menggesekkan pipinya ke pipi Xiao Chen, yang membuat Xiao Chen susah bernapas. Kemudian meminta melepaskannya. Namun Kaisar Rose menolak, dia malah memeluk Xiao Chen, seperti seorang anak kecil. Si hitam tidak menyangka, Xiao Chen masih memiliki kawan lama. Namun Xiao Chen mengatakan, gadis ini dibesarkan olehnya. Kemudian mengelus kepala Kaisar Rose, menyuruhnya melepaskan pelukan. Mereka bisa berbicara di dalam, namun Kaisar Rose menolak melepaskan Xiao Chen.
dia masih terus menempel di pelukan Xiao Chen, yang membuat Xiao Chen tidak bisa melakukan apa-apa. Dia berjalan masuk sambil menggendongnya. Sesampai di dalam ruangan, Kaisar Rose masih tidak mau lepas. Dia menempel, itu membuat Xiao Chen menghela napas. Kaisar Rose bertanya, sejak kapan Xiao Chen mempelajari teknik reinkarnasi dari Istana Buddha? Xiao Chen memang melakukan reinkarnasi, tapi dia tidak pernah mempelajari teknik reinkarnasi dari Istana Buddha. Perkataan Xiao Chen membuat Kaisar Rose merenung. Kenapa hal itu bisa terjadi? Xiao Chen hanya bisa mengatakan bahwa dia masih hidup. Dia menceritakan pengalaman. Kaisar Rose menjadi marah, mengetahui dia bukanlah orang pertama yang mengetahui reinkarnasi Xiao Chen. Dia masih belum terima kenapa Shen Wu mengetahuinya lebih awal. Xiao Chen menjadi panik. Dia berusaha menceritakan hal tersebut. Kaisar Rose juga mengatakan, jika Xiao Chen kembali ke alam Supreme, itu akan berbahaya. Apalagi jika Li Yunpei sampai mengetahuinya. Namun Xiao Chen tidak ingin berdebat masalah itu. Dia sudah mengetahui. Tapi bagi Xiao Chen, dengan kekuatannya saat ini, cuma kaisar dari alam yang lebih tinggi yang membuatnya khawatir. Sedangkan yang lainnya tidak perlu dikhawatirkan. Xiao Chen sangat percaya diri dengan kekuatannya saat ini.